Awak Medika Septianti dari Universitas PGRI Sumatera Barat, tempat Tanjung. Bersama ada Tito Harap. Garong panen respon itu garong itu. Berapa pendapatan per satu garong? Total 36 karung. Sudah berapa lama Bapak menjadi petani padi di Desa Tanjung Beringin? Kalau untuk jadi petani di Desa Tanjung Beringin ini sejak dari zaman ini moyang dulu ini sudah petani, jadi sampai anaknya petani. Oke. Berapa luas lahan yang Bapak kelola untuk menanam padi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Anggraini dengan NPM 2202070015. Di sini saya ingin mewawancarai satu petani untuk memenuhi tugas sosiologi ekonomi yang berjudul Peran Modal Sosial Petani Padi di Desa Bulaan, Kabupaten Tanah Datar. Baik, di sini saya sudah bersama Ibu Petani, di mana saya akan mewawancarai dengan beberapa pertanyaan. Maaf Ibu, mau mengganggu waktunya? Ya, anak. Jadi saya ingin memenuhi tugas sosiologi ekonomi. Artikel saya yang berjudul dengan peran modal sosial dalam petani padi di Desa Bulaan. Di mana saya ingin bertanya kepada Ibu, mengapa Ibu di sini memilih untuk menjadi petani? Karena di desa pekerjaan kok fokus petani. Karena di sini yang ada cuma lahan untuk ke sawah, untuk menanam padi. Itu ya fokus kami ke sawah. Kalau boleh tahu berapa kira-kira pendapatan Ibu untuk sekali panen, Bu? Kalau untuk sekali panen ada kondisi cuaca ya, Nak. Kalau kondisi cuaca hari hujan, panen gol mencapai ada 30.000 juta sekali panen atau 30.000 juta. Kalau panen kariang monci banyak, itu ya menyusik penghasilan. Kalau boleh tahu apa sih karakteristik petani padi dari saat panen? Karakteristiknya di sini boleh tahu biasanya penghasilan dari buruh tani ini sebulannya tuh berapa ya Pak? Ya, gini ya Mas, saya jelaskan ya Mas, kalau untuk bertani seperti padi ini ya Mas, itu tuh kalau kita hitung per bulan tidak bisa Mas, itu bisanya kita hitung per panen. Biasanya per panen itu paling cepat 3 bulan sekali, dan juga yang 6 bulan sekali, tergantung kita menanam bibitnya apa. Walaupun kalau
per bulan kita biasanya menjual stok hasil panen yang kemarin mas. Itu kalau harga lagi mahal ya penghasilan ya lumayan lah mas, salah sampai 1.500.000 2 juta gitu, tergantung kita jual berapa dan harganya berapa. Namun kalau ketika harga turun dan penghasilan kita turun juga, yaitu biasanya minim-minim 1 juta. Kalau gaji dari jaga ternak itu gimana ya Pak? Kalau untuk jaga ternak itu tergantung kita perjanjian dari awal. Misalkan ini ya mas, masnya pemilik ternaknya, saya yang ngurusin ternaknya itu tergantung perjanjian awal. Kalau perjanjian awal itu 70/30, itu masnya dapat 70, saya 30%. Kalau 60/40, masnya 60, saya 40. Ada juga yang kalau beranak itu bagi dua mas, masnya 1, saya 1. Jadi saling menguntungkan lah, tergantung perjanjian awal itu tadi. Apa maunya? Awalnya apa? Oh. Kalau sudah selesai panen atau lagi menunggu musim panen, apa pekerjaan Bapak untuk mengisi keseharian Bapak? Biasanya kita ini mas, kan seperti ini masih ada lahan sisa ini mas. Ini biasanya ditanduri sayur-sayuran, umbi-umbian, ini ada juga jagung. Ya untuk meringankan pengeluaran bulanan lah mas, untuk mengisi bahan-bahan di dapur. Baik, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu sebentar. Maaf kalau sudah mengganggu waktunya. Terima kasih untuk sudah menjelaskan. Gitu deh. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya sebentar. Iya mas. Maaf kalau sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan kepada saya. Semoga ilmu tersebut bisa berkembang. Selamat sore. Mohon maaf nih Pak, jadi kami ingin berbincang-bincang dengan Bapak petani tentang masalah pertanian di masalah ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Muskan. Tuh, Iman. Ini Pak, terkait dengan masalah petani. Tentu kan petani ini adalah sebagai garda terdepan untuk Indonesia di negara kita tercinta ini. Tentu kami ingin bertanya tentang penghasilan petani dalam 1 bulan itu rata-rata kisaran berapa Pak kalau diuangkan? Itu bersih ya Pak? Jadi itu 1 hektar ya Pak? Itu terkait dengan kondisi petani kan ada yang tidak menggarap sampai 1 hektar ya, yang rata-rata 1 hektar. Kemudian Pak, seandainya petani ini malam gagal panen karena situasi alam atau berbagai lainnya, kira-kira apa upaya Bapak untuk bertahan hidup sebagai petani? Sebagai petani ya, untuk sampingan itu misalnya untuk petani padi kan gagal Pak, itu untuk bertahan hidup ya sambil sampingan nanam sayur, ternak ayam kampung, sambil kalau ada kerjaan ya kerja sampingan buruh Pak, itu untuk bertahan hidup. Jadi intinya memanfaatkan kita waktu yang ada ya Pak. Iya. Waktu itu harus dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Terus Pak, selama ini kalau seandainya ada gagal panen dari para petani ini, sudahkah Bapak sudah mendapat bantuan sosial dari pemerintah? Selama ini Belum ada. Oke, mungkin hanya itu aja Pak sebagai bentuk konsultasi kami kepada para petani. Mudah-mudahan untuk yang ke depan petani dan masalah ini juga maju, kemudian persediaan prasarana untuk petani bisa diturunkan dan terjangkau harganya oleh petani.
Terima kasih Pak, selamat sore. Perkenalan Bu, nama Wak Cindy. Cindy dari Universitas PGRI Sumatera Barat Bu. Jadi Cindy ada tugas sosiologi ekonomi yang berfenomena tentang petani padi itu Bu. Sebelumnya Cindy mau tanya Bu, pada pertanian padi itu sebelumnya itu lahan itu surang Bu. Iya. Oh jadi itu ibu pemilik lahannya Bu. Oh, tantangan apa yang ibu hadapi dalam bertani padi, misalnya kayak cuaca ekstrim, hama, cuaca ekstrim tuh kayak hujan gini kok Bu, apa tantangan yang ibu hadapi? Iya, kalau hujan hari nanapo tetap padi itu tetap. Dalamnya. Nah, kalau hama tuh kalau lah padi ala teka mulai berbunga gitu. Nah, baru disemprot. Kalau misalnya kayak nak disemprot tuh terjadi Ayo, kelangkaan. iya. Jadi itu Nah. jadi bukan Nah. untuk kelangkaan asupan yang Iya. dibutuhkan.